sore hari ini kami dari Polres Flores Timur, dalam hal ini Bapak Kapolres bersama dengan rekan-rekan sekalian, para wartawan, momen ini kami dari Polres Flores Timur berharap bahwa jurnalis di Polres di Kabupaten Flores Timur tetap terus eksis sesuai dengan tugas yang diemban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers maupun dalam kode etik jurnalistik. Ini adalah kesempatan yang berbahagia bagi kita semua, di mana kita bisa berkumpul bersama, kemudian selain dalam rangka merayakan dan memperingati Hari Pers Nasional yang pada tahun ini, tahun 2023 yang ke-77, kita juga merayakan atau kita juga ingin mengajak semua rekan-rekan ya bersama-sama dengan syukuran untuk memperingati Hari Pers ini juga. Kemudian kita ingin menunjukkan bahwa inilah salah satu bentuk kerjasama yang baik, ya, salah satu kerjasama yang konkret antara insan pers yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur bersama dengan Polres Timur khususnya, kemudian terutama juga kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dan kami juga sangat berharap hubungan yang baik ini bisa terjalin terus-menerus, ya, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang tepat, baik, dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita juga, keberadaan insan pers juga sangat penting dirasa oleh masyarakat untuk misalnya meluruskan informasi yang mungkin tidak pas atau tidak benar, sehingga kehadiran insan pers inilah yang bisa memberikan kepada mereka apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian kami juga mengharapkan, ya, dari Polres Timur, saya selaku Kapolres juga mengharapkan dengan keberadaan teman-teman pers ini bisa menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Flores Timur. Kemudian apalagi ke depan kita akan menghadapi pemilu yang akan tahun depan dilaksanakan, dan tahun ini juga sudah mulai dilaksanakan tahapannya, ya, baik pemilu legislatif, pemilu pemilihan presiden, ya, pemilihan kepala daerah dan sebagainya. Nah, karena perasaan pemilu ini kemungkinan saja terjadi peningkatan tensi, ya, tensi yang tinggi di masyarakat. Kenapa tensi ini tinggi? Mungkin karena ada perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, perbedaan warna yang seharusnya tidak perlu dibesar-besarkan sehingga malah menimbulkan konflik di antara mereka. Kami juga mengharapkan bantuan teman-teman pers, ya, bersama-sama dengan masyarakat yang lainnya bersama-sama untuk menjaga agar nanti pada saat pelaksanaan, ya, pemilihan pemilu itu berjalan lancar, kemudian tidak ada friksi-friksi ataupun tidak ada konflik di antara masyarakat yang bahkan menimbulkan konflik horizontal. Itulah yang ingin kami harapkan. Namun juga kami juga berharap dengan peringatan Hari Pers Nasional yang ke-77 pada tahun ini, ya, usia yang tidak muda lagi, kami juga mengharapkan teman-teman pers juga bisa memberikan edukasi ke masyarakat bahwa pekerjaan wartawan yang benar itu seperti ini, ya. Kemudian kami juga yakin teman-teman pers juga sudah paham dengan, ya, undang-undang yang mengatur tentang pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, ya, di mana yang di situ juga disinggung tentang kode etik jurnalistik. Jadi kebebasan pers juga tidak semestinya harus dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Ada hal-hal yang diatur di sana. Demikian juga kami. Sehingga ketika dalam pelaksanaannya ke depan, pelaksanaan tugas sehari-hari, baik kami dari Polri, kemudian teman-teman pers bisa berjalan berirama, seiringan, sehingga harapan besarnya, tujuan besarnya adalah keamanan, ketertiban masyarakat, dan kondusivitas yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur bisa terjaga sampai seterusnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Pers,
semoga pers, insan-insan pers yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur semakin jaya ke depan. Terima kasih. Izin Bapak Kapolres bahwa secara organisatoris hari ini memang kami dari media kami masing-masing pasti berlabuh dengan organisasi profesi tingkat nasional, ya ada PBI, ada AJI dan lain sebagainya. Tetapi untuk sementara untuk mempererat jaringan persaudaraan internal kami sesama wartawan di Kabupaten Flores Timur, itu kami membentuk satu organisasi profesi wartawan yang namanya PELATA, Perhimpunan Wartawan Lewatana Flores Timur. Bahwa kami juga senantiasa berharap ada kemitraan yang terus kita jalin, kita lakukan. Di sisi lain juga Pak Kapolres menjadi ancaman bagi kami wartawan hari ini adalah publik tidak lagi bisa membedakan mana itu karya jurnalistik dan mana itu karya netizen. Karena kenapa? Karena di tengah kemajuan era digitalisasi hari ini, itu wartawan dan netizen berlomba-lomba memberikan informasi, dan inilah ancaman hukum dari sebuah produk jurnalistik yang kami sebut dengan karya jurnalistik, dan ada bedanya ruang karya netizen yang terpublish di media sosial. Di satu titik ancaman yang sama itu akan membelenggu media ketika dia tidak lagi memanfaatkan jurnalistik dalam konteks Undang-Undang Pers atau nomor 40 tahun 99 dan dia berhadapan dengan Undang-Undang IT itu sendiri. Maka ini juga kami butuh penguatan dari Pak Kapolres sekaligus menambah kasanan kami tentang pengetahuan hukum, khususnya bagaimana kami berada di jalur Undang-Undang 1940, dan di sisi lain kami diperhadapkan pada satu situasi, satu titik yang namanya Undang-Undang IT itu sendiri. Sehingga dengan arahan edukasi yang Pak Kapolres berikan ini senantiasa mengedukasikan bahwa kami tidak super body dengan Undang-Undang 40 tahun 99 itu, tetapi juga kami harus diperhadapkan dengan Undang-Undang IT itu. Sehingga kami harus berada di mana, itu yang dibangun. Hari ini kami perlu berdiskusi dengan Pak Kapolres, mohon waktu untuk kita bisa temukan ini, dan inilah menjadi rel untuk teman-teman pewarta Flores Timur untuk berkiprah selanjutnya. Dan sekali lagi Pak Kapolres, terima kasih kedatangannya, karena memang ini tahun kedua yang saya nikmati kebersamaan Hari Pers Nasional di tingkat Kabupaten Flores Timur bersama Abang Joni di Lewatana Flores Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Kapolres, karena Pak Kapolres begitu setia, begitu ikhlas memberikan apa yang ada pada Pak Kapolres untuk kami dan di kemitraan bersama awak media pers di Lewatana. Atas segala kerjasama yang telah berjalan selama saya bertugas di Lewatana, semua berjalan dengan baik. Sekedar info dari kami sebagai penegak hukum di bagian di reserse satuan reskrim, bahwa apabila ada informasi-informasi yang perlu ditanyakan, diinformasikan ke kami, kemudian kita saling berkolaborasi untuk informasi tersebut, biar informasi yang keluar dari rekan-rekan adalah informasi yang akurat, detail dan resmi, sehingga masyarakat membaca pun bahwa benar ini informasi yang diberikan oleh teman-teman pers, informasi yang benar, yang tidak membuat masyarakat menjadi resah, tetapi membuat masyarakat semakin percaya diri bahwa rekan pers yang ada di wilayah Flores Timur sangat luar biasa dalam memberikan informasi. Kemudian dalam hal tentang informasi transaksi elektronik, ya mungkin itu yang lebih hati-hati, karena di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 tentang kode etik, teman-teman pers sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu
sampaikan secara detail dan diterima oleh publik. Kadang oleh publik pun masih tidak menerima, sehingga mungkin itu juga beresiko. Sehingga mari kita saling berkoordinasi untuk ke depan insan pers semakin lebih maju. Dan dari saya, semoga ke depan di hari ulang tahun yang ke-77 insan pers semakin maju, tambah jaya, dan berita yang di-upload atau yang disampaikan ke masyarakat adalah berita yang akurat dan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Wilayah Kepolisian Resort Flores Timur, teman-teman wartawan yang saya kasih. Pada tempat pertama, saya atas nama semua jurnalis yang ada di Kabupaten Flores Timur menyampaikan banyak terima kasih dan profesiat buat Bapak Kapolres dan jajarannya yang pada hari ini turut bersama kami, peduli kami, ingin kebersamaan ini berlanjut dengan menghadirkan kami dalam sebuah ramatan sederhana dalam rangka Hari Pers Nasional tahun 2023. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Bapak dan jajarannya serta kami semua dalam mengemban tugas dan pengabdian di bawah tanah tercinta. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini sebelum saya langsung statement. Pertama, bahwa saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh perangkat pejabat jajaran Polres Flores Timur apabila dalam perjalanan yang selama ini ada rekan kami yang salah dalam sikap, tindakan dan perkataan dalam konteks melakukan tugas jurnalistik, maka pada tempat ini saya mohon maaf dan mohon diberi maaf. Semua itu tentu tidak akan mengurangi rasa persaudaraan, komitmen dan kerjasama kita dalam membangun Flores Timur di bidang kita masing-masing. Kerja jurnalis memang banyak fenomenanya, seperti teman saya Ratna tadi sudah menyampaikan. Tentu dalam tugas dan profesi yang kami emban, ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang cemberut, bahkan ada yang memaki. Itu adalah fenomena. Dan saya harap teman-teman jurnalis lewat Hari Pers Nasional 2023, mari kita berbenah diri, kita koreksi diri, apa yang benar dan apa yang salah yang telah kita lakukan. Mari kita berjalan di dalam tatanan jurnalistik berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik serta peraturan perundangan ikutan lainnya. Untuk itu saya tidak ingin berbanyak kata. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres. Saya berharap kemitraan, persaudaraan, kedekatan dan kerjasama kita ini terus berlanjut dari tahun ke tahun. Jangan bosan menerima kami jurnalis di Mapolres Flores. Jangan jenuh menerima pengaduan kami dan jangan sungkan untuk memberikan kami ruang dan peluang dalam melakukan tugas jurnalis. Sekali lagi atas nama rekan-rekan media Flores Timur.